Kita akan coba belajar soal leverage, pips, lot size, layer posisi, level margin, serta penempatan SL dan TP. Hal-hal begini itu wajib lu udah paham di luar kepala. Namanya trader ya harus wajib lah teknis-teknis begini. Kita nggak akan cuma teori ya, tapi kita bakal langsung praktekkan ke market. Fungsinya itu sebagai apa? Kenapa kita harus naikin leverage? Seberapa besar leverage ya? Kalau mau layer posisi, berapa layer maksimalnya? Baru margin akun kita batasnya itu berapa biar aman pas open? Hingga nanti kita bahas ketika open posisi, lot size yang ideal dengan modalku ini berapa? Pokoknya semua pertanyaan yang ada di otakmu, semua kita fasilitasin. Aku bisa jamin ilmu di video ini jauh lebih bagus daripada kelas VIP yang lu beli jutaan sampai puluhan juta. Kita langsung aja ya menuju ke pembahasannya. But wait a minute, karena ini langsung praktek, aku mau bikin akun tradingnya dulu. Sambil aku jelasin beberapa teknis yang wajib kamu pahami. Sekaligus nanti kita akan coba ngajarin cara trading dan open posisi dengan benar. Pastikan kamu udah registrasi aplikasi tradingnya ada di deskripsi video ya. Usahakan sesuai dengan yang ada di video kali ini biar teman-teman gak bingung. Di sini aku udah ada list nih. Pembahasan ada 6 yang ada di video kali ini. Leverage, pips, lot size, layer posisi, level margin, SL, dan TP. Kita ke pembahasan pertama. Berapa leverage yang ideal? Kita langsung praktek ya. Di sini, kalau teman-teman lihat, pas baru bikin akun trading, itu akan disajikan 3 tipe akun. Nah, ini menyesuaikan modal dulu. Jadi modal dulu. Modalmu berapa? Modal ini nggak ada ketentuannya. Ya, lu-nya berapa gitu. Lu rela meresikokan duit berapa? Saran aku, kalau memang masih awam, jangan besar-besar. Semakin kecil semakin bagus kalau untuk orang awam ya. Tapi kalau emang terbatas banget duitmu, ya mau nggak mau kan persentasenya naik. Untuk aturanku biasanya tidak lebih dari 10%. Dari investasi ya, bukan dari tabungan. Jadi contoh, lu invest ada 10 juta, ya udah 1 juta lempar untuk trading. Jadi bukan yang tabungan 10 juta, tabungannya lebih ada lagi gitu. Jadi dari investasi lemparnya, enaknya. Jadi lu harus udah punya asset allocation investasi baru lempar ke trading. Contoh, di sini kita paling modal minim aja kan, di sini 300.000 udah bisa. Jangan klik yang FX Pro Raw atau yang FX Pro Elite ya. Karena ini modalnya yang 18 juta, yang 17 juta. Kegedean pasti kan. Nah, tapi kalau teman-teman ada modal lebih, ya ini enak gitu. Karena spreadnya lebih kecil. Semakin ke kanan, semakin modalmu besar, semakin kecil spread yang bakal lu bisa tradingkan. Berapa gitu. Kebetulan kita memang prakteknya modal kecil. Jadi leverage wajib rata kanan, Pak. Gak bisa kalau modal kecil leverage sok-sokan 1/10, 20, gak bisa. Minimal itu harus di atas 1/1000. Ini paling minimal modal kecil. Ini untuk pembahasan leverage. Semakin besar, semakin lega tradinganmu. Kemudian di sini kita udah ready trading, tapi pasti kebanyakan dari kalian bingung untuk sistematika tradingnya itu seperti apa. Kita lanjut dulu ke pembahasan kedua, yaitu pips. Gimana cara ngitung pips dan itu SLTP biasanya ditaruhnya berapa pip? Nah, kita langsung contohkan aja di hasil tradingan kita tadi ya. Sekarang setupnya gimana? Pipannya cara ngukurnya di mana? Contoh, di sini kita pakai Euro USD. Untuk cara ngukurnya, it's quite simple. Ada 2 cara. Cara pertama adalah lu bisa ambil yang ini nih. Price range. Tinggal cari aja di sini price range. Jadi di trading view, price range. Lu tinggal klik aja. Contoh, lu klik price range dari sini ya. Berarti kita udah profit sekitar, klik aja ini. Tab. Ke atas, tab. Nah, 68. Berarti kita udah profit 68 pip. That's it. Dah, itu cara ngitung pipan. Nah, untuk tempat SLTP nanti kita bahas di bagian terakhir ya. Sengaja aku simpen biar teman-teman nyimak sampai akhir video. Nah, sekarang dengan setup seperti ini, dengan modal yang kita tadi 300.000, kita open lot size harus berapa? Contoh, di sini SL ku kebetulan nggak terlalu besar. Kita punya aturan SL itu tidak lebih dari 30 pip. Di sini 18 pip. Lu tinggal klik 2 kali. Oke, kita delete dulu. Lu udah punya setup lah. Anggaplah setup lu seperti ini. Kemudian lu long. Dari sini kan tadi longnya lu SL di sini. Nah, ini pakai long. Long sama short. Tinggal klik, Pak. Klik di bagian sini. Long itu untuk buy, short itu untuk sell. Gitu. Nah, setelah itu lu klik 2 kali. Tetet. Nah, muncul deh. Account size lu sesuaikan. Tadi kan kita modal 300.000. 300.000 itu berarti sekitar 20 dolaran. Gitu, anggaplah di sini 24 dolar gitu, contoh ya. Nah, account lot size ini pasang 1. Karena kita nggak akan ngelihat dari sini. Ngelihatnya kita akan dari angka-angka yang ada di sini. Nanti kita ajarkan. Kemudian risk. Nah, risk ini kalau bagusnya itu di 3%.
Step. Nah, oke, kita sekarang balik ke angka ini. Kelihatan, angka-angka ini adalah menunjukkan representatif. Lihat yang di quantity ya, Pak. Quantity. Jadi, kamu harus paham ketetapannya dulu. 1000 unit itu paling minimal untuk kita bisa open, yaitu 0,01 lot. Ketika ini kuantitinya di bawah 1000, oke, kita nggak bisa open. Berarti resikoku harus ku gedein. Nah, contoh. Di sini kita pasang 10%, mau nggak mau. Nah, baru bisa. 1182, berarti kita bisa open 0,011. Tapi kan nggak bisa kan belakang koma yang 2 itu. Jadi 0,01 gitu. Jadi tinggal pakai yang ini. Ini tinggal di adjust, ini tinggal di adjust. Ini tetap 1. Nanti lihat kuantitinya berapa. Gitu contoh. Nah, anggap SL kita agak lebar nih. Nanti adjust dia. Oh, kalau SL kita di bawah 20 pip nggak bisa. Karena ini nggak 1000 gitu. Jadi tergantung level SL kita account size-nya. Contoh, account size kita ini lebih besar. Makanya tadi aku ngomong ketika ada alokasi lebih, dilebihin alokasinya. Contoh di sini $100. Lihat, Pak. Bisa lebih besar. Gitu. Contoh, di sini $1000 teman-teman masukin, yaitu 15-17 jutaan. Nih, di sini lebih besar, 53.000. Nah, berarti ketika 53.000, ini naik 1, nolnya berkurang 1. Lu bisa open 0,5 lot. Jadi bukan 5.000 tapi 53.000. Ingat aja, ribuan itu 0,01, 0,02 gitu-gitu. Puluhan ribu itu 0,1, 0,2. Ratusan ribu, 1, 2, 3, 4 lot. Oke, harusnya cukup jelas. Jadi gitu. Makanya kita tekankan ketika ada alokasi lebih, maka dilebihin alokasinya biar lu ada kuantiti yang lebih gede. Ini untuk lot size. Next, untuk layer posisi. Nah, untuk layer posisi ini kita langsung praktek aja ya. Kita contoh di sini ada callingan kita di GBP USD. GBP USD ini belum nyentuh TP dan dia ada drop price dan ini drop price-nya cukup menarik. Yaitu kita bisa manfaatkan ke area ini. Nah, layer posisi ini enaknya pakai FX Pro, Pak. Itu lu bisa cukup banyak nge-layer. Tapi caranya harus bener. Contoh, kita titipin. Nah, seperti ini. Contoh, kita tahu GU setup kita seperti ini. Kita tinggal lihat losses yang normal kita pasang berapa. Tap, pasang SL. SL kita kecil banget ya, 10 pip, gila. TP kita pasang ke atas. Karena memang kita pas dapat critical area chase of character. Nah, lihat. Kita bisa open 0,02. 2000 kan. Nah, berarti kita jangan langsung 0,02. Open dulu 0,01 di sini. Oke? Jadi tinggal masukin 0,01. Kita buy dulu, klik. Oke, udah terbuy. SL kita sesuaikan yaitu SL-nya 10 pip. Berarti di sini poinnya harus 100 ya. 100 poin. Nah, seperti ini. Lalu TP kita pasang ke area atas. Tet, anggaplah seperti ini. Berarti kita pasang kalau minus 17, kalau profit 27. Nah, enaknya 1 banding unlimited. Lihat marginnya. Lega. 1.612%, Pak. Ini bukan 1.000, 2.000, 1 juta persen. Banyak ini. Gitu. Ini enaknya. Nah, contoh. Ini instrumen tiba-tiba, ya kita out of nowhere aja ya. Tiba-tiba balik arah ke sini. Tapi, dia tidak menembus area ini. Nah, jadi dia balik arahnya minor. Jadi contoh kita udah setup seperti ini di time frame kecil lah, anggaplah. Dia ini udah naik nih, setelah naik dia tiba-tiba turun. Tapi catatannya tidak lebih dari area yang chase of character ini. Nah, yang ini. Gimana? Ya kita bisa titip lagi. Pokoknya out maksimal kita itu di area level SL ini. Jadi ketika kita mau nge-layer, kita harus pinter. Nggak yang tiba-tiba terus-terusan di open. No. Dibagi. Lu lot size normal berapa, lu bagi dengan open posisi lu. Kebetulan di sini kita cuman kenanya maksimum 0,02. Harusnya kalau 0,05 lu bisa bagi. 0,01 dulu. Ntar open posisi kedua kalau dia turun dikit 0,01 lagi gitu. Jadi ada 5 chance lu untuk open. Kan tetap maksimalnya 0,05 gitu. Contoh, di sini berarti kita tunggu kalau dia ada turun, ya kita open lagi selama nggak kesentuh SL untuk dia naik lagi. Atau kalau dia lanjut naik, kita bisa nambah di atas gini. Jadi nambahnya di area atas. Nah kita nggak tahu nih tiba-tiba turun kayak gini. Jadi posisimu tuh teraverage.
terata-rata lebih dapat harga yang bagus. Next, pembahasan berikutnya yaitu level margin. Berapa level margin yang aman setiap kita trading? Kelihatan ya, kalau di FX Pro kayaknya it's not a problem. Level margin intinya ketika kalian trading jangan sampai margin level ini di bawah 300. Ini berapa? 1 juta %. 300% itu nggak boleh. Nah, enaknya 1:1 unlimited tuh begini, lega kalian Pak. Ini kalau gua mau ngebum, open tot gitu, aman ini, masih aman. Nggak percaya, kita buktikan ya. Ini cara trading yang salah. Kita buktikan. Open 2 layer sekarang. Tet. 797.000 %. Batasnya itu 300%. Jadi, levelnya itu kayak gini. Ketika kalian trading, jangan sampai di bawah 300%. 300% itu sudah tidak aman. 300 sampai 500 itu normal. Kemudian di atas 500% itu aman. Gitu. Jadi harusnya di atas 500 terus. Ini kalau kita open lagi pun, contoh ya, ini bodoh. Ini adalah cara trading terbodoh. Oke? Kita open lagi, kita cuma mau lihat marginnya aja. Kalau 1:1 unlimited, lihat. Masih 500.000. Jauh Pak. Aman banget. Ini 3 layer loh, 3 layer loh. 300.000, 3 layer, kebodohan macam apa? Berarti kita open 0,03, kita ngelanggar aturan lot size tadi. Gitu, ya memang kalau profit jadinya lebih banyak. Itu aja. Next, kemudian kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu SL dan TP. Idealnya SL sama TP itu harus berapa? Oke, ketika kita ngomongin SL sama TP, tadi kan kita langsung atur-atur aja. Gampangnya gini Pak, ketika lu trading, lu harus nyari yang mana ngasih resiko kecil dan ngasih reward besar. Nah, ini perbedaan trading sama judi, sama binomo, binary option. Jadi ini include semua ya, Olim Trade, Stockity, itu aku sebut aja semua brandnya. Jangan trading di situ. Kenapa? SLTP-nya diaturin mereka. Judol SLTP-nya diaturin mereka. Dalam trading, forex, kripto, dan kawan-kawannya, SLTP-nya dikontrol sendiri. Jadi tergantung pinter-pinteran lu aja. Lu bodoh ya lu akan rugi karena lu nggak akan memilih instrumen yang potensi TP-nya lebih besar dari potensi SL-nya. Yang bodoh lu, bukan instrumennya. Instrumennya bagus, karena kita bisa ngontrol. Gini. Jadi enak. Contoh, dalam trade kali ini jelas kenapa aku open buy di GU. Sangat jelas. Ketika aku loss, aku sangat jelas dan tahu sebelum tradingnya aku udah tahu aku loss ini 10 pip maksimal. Secara angka di sini tahu SL-ku berapa tadi kalau kita pasang lihat SL-ku 17.000. Di awal aku udah tahu open posisi ini aku kehilangan uang maksimal 17.000 untuk dapat uang 27.000. Enaknya trading tuh gitu. Jadi lu tahu di awal. Kebodohan yang kebanyakan orang lakukan, nggak tahu dulu minusnya berapa. Langsung open asal profit gitu. Begitu loss, hilang semua duitnya. Itu yang bodoh elu. Gitu. Bukan instrumennya. Aku udah capek dengan orang-orang yang otaknya nggak nyampe. Gitu. Susah. Contoh begini. Ya udah, kita tinggal nyari alasanku kenapa ke GU ini. Oh, di sini ada critical area change of character. Yang dia akan merubah. Jadi sini CHOCH. Oke. Jadi ini kita belajar teknisnya ya, bukan strateginya. CHOCH, ini cepat aja aku jelasin. Kemudian ini wave-nya udah keluar. Ketika wave-nya udah keluar dan retest, ya udah ini udah valid, Pak. Sebagai area demand untuk dia lanjut naik. So, kita bisa open di critical. Open di critical, SL kita bisa kecil. Jelas. SL kita itu kelihatan di bagian bawah sini, yang pip tadi. Nah, yang 10 ini. Nah, kita cukup nyari trade yang angka ininya, tengah-tengah ini, 2. Cukup itu aja. Jadi TP sebenarnya kita bisa turunin ke sini. Nah, udah. Easy. Minus 17, profit 27. Easy. Gitu ya, cara SLTP. Intinya, ini harus 2. Kalau paling realistis itu 1,5 biasanya aku tiap trade. Jadi di sini. Ingat, TP dipasang untuk kesentuh. Bukan untuk gaya-gayaan bisa, TP-nya gede. No. Oke, gimana hasil tradingan kita? Lihat, tinggi banget, kita profit 36.000. Ya inilah yang pengen aku tekankan ke teman-teman, kita profitnya kecil karena modalnya kecil. 3.000 dari 300.000 berapa Pak? 10%. Kalau gua taruh 10M sekarang, gua udah punya 100 juta nih. Yang salah itu modal lu, bukan profitnya. Jadi gitu.
Rata-rata orang ngelihat kecil. Lihatnya dari persentase. Persentase lo kelihatannya di sini, oh kecil banget nih. Kalau dilihat, oh contoh di sini, kalau dilihat, oh ini kecil banget nih, cuman 3.000 ya modal lo cuman 3.000. Gitu ya. Jadi, come on man. Lihat dari persentase. Semoga dengan adanya video ini bisa nampar kalian, bisa nambah knowledge kalian, dan kelas-kelas VIP kita abis babatin. Gak usah lah bayar-bayar, udah gratis aja.